guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tips ujian di tahun 2021. Ingat, aku di tahun sebelumnya itu aku udah pernah buat video tentang tips sukses ujian. Dan di kali ini aku bakal buat yang versi 2021-nya, dimana nanti tuh aku bakal ngasih tips bagaimana sih kita preparasi dan teknik belajar itu seperti apa sih. Beberapa lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Kamu pernah gak sih mau belajar buat ujian tapi ngerasa bahannya tuh kayak banyak banget gitu. Akhirnya kita tuh jadi bingung mau mulai dari mana dan gak mulai-mulai belajar ya. Nah maka dari itu, kalau tips dari aku adalah membuat target yang kecil di atas target yang besar. Nah yang dimaksud dengan target yang kecil tuh apa sih? Jadi kita membuat jadwal yang diperinci atau target spesifik harian apa aja yang kita ingin pelajari hari ini. Nah ini akan bagus banget untuk mengalokasikan waktu dalam waktu 1 minggu atau berapapun itu. Semua mata pelajaran itu bisa kita pelajari karena kita punya target harian. Oke, hari ini 3 bab mata pelajaran ini. Kemudian hari berikutnya kita latihan soal, atau hari berikutnya kita mau review aja. Nah ini akan permudah banget sehingga kita nggak hanya fokus terhadap satu pelajaran aja, kita bisa fokus ke pelajaran-pelajaran lainnya dengan mengalokasi waktu kita. Nah sedangkan kalau misalnya kita hanya memiliki target yang besar, itu akan menyulitkan kita karena kita tidak ada langkah-langkah yang spesifik apa yang harus kita capai pada hari tersebut. Misalnya nih target yang besar itu kita cuma bilang oke, hari Senin mau belajar mata pelajaran ilmu negara, terus Selasa pengantar ilmu hukum, tapi kita nggak tahu apa yang kita ingin pelajari pada hari itu, jadi kita nggak ada spesifiknya. Nah menurut aku dengan ada target yang kecil ini bermanfaat banget untuk menentukan langkah-langkah dan mengalokasikan waktu kita. Oke, tadi kan kita udah buat nih bagaimana sih cara membuat jadwal belajar untuk belajar ujian. Nah selanjutnya ini ada yang gak kalah penting, yang malah ini tuh sama pentingnya sama seperti membuat time management, yaitu adalah attention management. Jadi menurut Maura Neville Thomas dalam bukunya Attention Management, mengelola atensi itu sangat penting supaya kita tuh bisa menjalankan alokasi waktu atau jadwal yang telah kita buat seperti yang di tip ke-1. Bagaimana sih kunci sukses untuk melakukan yang namanya attention management sehingga jadwal yang telah kita rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik? Nah menurut Maura Neville Thomas itu, dia bilang bahwa kunci suksesnya adalah hindari yang namanya multitasking. Misalnya kita sedang belajar untuk ujian tetapi kita sambil melakukan hal yang lain, misalnya sambil mengerjakan tugas. Nah mungkin kita jadi kita bisa selesai semua pekerjaan kita dalam waktu yang bersamaan, tetapi kualitas itu akan berbeda kalau misalnya kita hanya fokus dulu sampai selesai baru loncat ke yang berikutnya. Sehingga adalah penting sekali untuk menghindari yang namanya itu multitasking. Nah yang kedua adalah menurutku adalah kunci sukses dari attention management adalah matikan segala notifikasi dan tutup dulu aplikasi-aplikasi yang tidak berkaitan dengan ujian atau mata pelajaran yang sedang kita pelajari, sehingga kita itu bisa lebih fokus. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya kita sulit fokus, misalnya kita masih tidak termotivasi untuk belajar, bisa sekali menyalakan lagu-lagu instrumental seperti lo-fi, klasik, atau misalnya sambil menonton Study With Me, karena menurut aku itu berkontribusi terhadap kita itu menjadi lebih termotivasi untuk belajarnya, sehingga attention management kita bisa diraih dengan baik. So jadi adalah selain time management juga harus ingat ada yang namanya attention management. Tip yang pertama adalah penting sekali untuk menggunakan sumber belajar yang luas. Tidak hanya dari buku saja yang sifatnya wajib dan memperkuat dasar kita, tapi teman-teman juga bisa mendapat pengetahuan pelengkap dari website online atau bahkan melihat-lihat ujian sebelumnya yang tersedia di internet. Nah, berkat zaman internet juga, kita bisa mengikuti bimbingan belajar online. Khusus ya buat teman-teman yang berada di bangku SD, SMP, SMA, bisa banget pakai ruang guru karena menurutku cara belajar itu interaktif dan bisa menyesuaikan dengan pemahaman kita melalui fitur Adapto. Nah, setelah video juga ada latihan soal yang membuat kita semakin paham karena kita bisa belajar dengan aktif atau menggunakan metode active learning. Nah, dalam penilaian akhir semester atau misalnya teman-teman sedang ujian, bisa banget nih berlangganan pakai ruang guru dengan pakai kode promo Davina untuk mendapatkan diskon hingga 62%.
Setelah kita mendapatkan sumber belajar yang luas, selanjutnya kita ke tip yang kedua dalam merangkum dengan cara membuat question and answer. Nah, cara ini adalah membuat rangkuman yang berbeda dengan rangkuman yang biasa, karena kita membuat rangkuman itu dalam bentuk kita buat pertanyaan, lalu kita juga jawab pertanyaan tersebut dengan bahasa sendiri. Nah, cara merangkum itu efektif dan efisien untuk melatih critical thinking dan problem solving kita. Nah, langkah-langkahnya adalah kita itu pertama membaca bab serta subbab, lalu kita buat pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan bab dan subbab tersebut. Lalu kita jawab pertanyaan tersebut dengan bahasa sendiri tanpa melihat bacaan itu lagi. Nah, teman-teman juga bisa juga nih kalau misalnya ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan membuat diagram, gambar, tabel, dan sebagainya. Lalu setelah diperiksa jawabannya itu, highlight atau garis bawahi beberapa pertanyaan yang kamu sulit jawab dan perbaiki. Kita lanjut nih di permasalahan berikutnya kalau misalnya kita mau belajar. Nah, seringkali kita itu merasa mudah jenuh, mudah bosan, kita mudah mengantuk gitu. Nah, itu kenapa sih? Nah, itu artinya adalah kita itu belum memasuki the flow state atau yang namanya itu zona flow. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke zona flow ini, kita itu bisa fokus terhadap pekerjaan tersebut hingga berjam-jam, bahkan sampai lupa waktu. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita sering berada di zona flow terhadap pekerjaan atau aktivitas yang kita sukai. Misalnya kita senang bermain game, nah kita bisa bermain game berjam-jam gitu. Nah, tapi kenapa kalau misalnya kita itu belajar, kita nggak tahan berjam-jam? Apa sih yang bisa membedakan kenapa game kita itu bisa suka sedangkan belajar itu enggak? Sebelumnya aku ingin mengkotak-kotakan ada 3 sifat pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada pekerjaan yang mudah, kemudian yang kedua ada pekerjaan yang menantang, kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang sulit. Nah, di pekerjaan yang mudah ini adalah pekerjaan yang kita bisa lalui atau kerjain dengan mudah. Alhasil bisa jadi jenuh dan tidak ada rasa menantangnya. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang menantang. Nah, di pekerjaan menantang ini adalah sesuatu hal yang di atas kemampuan kita, tetapi kita masih punya kapabilitas untuk mengerjakannya. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang sulit, di mana pekerjaan sulit adalah suatu hal yang jauh di atas kemampuan kita, sehingga kita itu jadi kesulitan untuk mencari solusi dari pekerjaan tersebut. Nah, untuk memasuki zona flow, kita itu harus bagaimana caranya pekerjaan tersebut itu bisa menantang atau yang ada di level 2 yang tadi aku jelaskan. Yang sedikit di atas kemampuan kita sehingga kita itu masih bisa mengerjakan tetapi menantang kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, bagaimana menerapkan ini di dalam belajar adalah dengan mengerjakan latihan soal setelah kita mempelajari hal yang telah kita pelajari. Nah, dengan bertemu dengan latihan soal, kita akan melatih kemampuan kita dan akhirnya kita juga melatih untuk problem solving kita terhadap persoalan-persoalan yang sesuai dengan yang kita telah pelajari. Nah, jadi langkah praktis supaya kita itu bisa menerapkan zona flow saat belajar itu yang pertama adalah mengerjakan latihan soal dari setiap bab yang telah kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah selain latihan soal juga teman-teman bisa melakukan yang namanya belajar lewat flashcard supaya lebih variatif, atau misalnya juga bisa tanya jawab dengan teman-teman kamu, terus juga atau yang ketiga juga mencoba untuk menjelaskannya terhadap diri kita. Jadi sebenarnya adalah kita itu harus menguji terus apa yang telah kita pelajari sehingga belajar itu nggak bosan, nggak hanya pasif kita itu menyerap informasi tanpa menguji ulangnya lagi. Jadi penting sekali untuk masuk ke zona flow dengan cara-cara yang tadi disebutkan. Well, that's all guys, itu adalah tips untuk sukses ujian versi tahun 2021. If you have any question atau ada yang ingin didiskusikan, bisa comment down below dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu juga ya. Well, see you in the next video. Dadah!